Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi audzidna an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu kembali pada perkuliahan yang ketiga. Alhamdulillah, marilah kita sangat bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang sudah Allah berikan. Sehingga saya juga berdoa semoga pada kesempatan hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, kita semua senantiasa diberikan Allah nikmat yang tiada tara, khususnya yaitu nikmat sehat dan nikmat semangat belajar. Teman-teman semua, sebelum kita belajar bersama pada kesempatan hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang beragama lain silahkan untuk menyesuaikan dalam berdoa dan dalam memulai belajar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan persiapan dan proses lapangan. Bahkan proses lapangan itu mungkin nanti sampai setelah teman-teman semua pengambilan data dengan metode-metode tertentu yang nanti mungkin akan teman-teman bisa pilih gitu ya. Oke, persiapan dan proses lapangan. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan persiapan utama, yaitu terkait dengan big question dan pertanyaan penelitian yang sudah teman-teman kumpulkan ke saya melalui Mas Didi gitu ya. Oh ya, saya lupa sebelum materi siang hari ini saya sampaikan, pertama dan yang paling utama, saya turut berbelasungkawa kepada Mas Razaka atas nikmat yang sudah Allah berikan melalui istri beliau almarhumah gitu ya. Saya dapat kabar beberapa waktu yang lalu, memang sudah WA. Saya juga memberikan kesempatan kepada Mas Razaka untuk fokus aktivitas di rumah selama proses rangkaian dari kegiatan pasca almarhumah meninggal dunia gitu ya. Saya berdoa semoga almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, segala dosa diampuni dan pahala-pahala almarhumah mengalir jariah gitu ya, sehingga tetap sejuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya memberikan kesempatan kepada Mas Razaka untuk fokus terlebih dahulu, dan saya minta tolong teman-teman semua apabila Mas Razaka sudah siap kembali lagi untuk belajar, minta tolong dipandu gitu ya Mas Didi atau teman-teman yang lain yang dekat dengan Mas Razaka terkait dengan tugas-tugas baik dari mulai tugas 1 sampai tugas yang nanti Mas Razaka tertinggal. Oke, begitu juga teman-teman yang lain juga boleh saling tolong-menolong. Oke ya. Oke, marilah kita awali dengan pertama, yaitu memilih teknik pengambilan data. Jadi, kemarin pada pertemuan kedua saya sudah menyampaikan dua hal penting gitu ya. Yang pertama adalah membuat big question dan yang kedua adalah membuat pertanyaan penelitian. Nah, di dalam penelitian kualitatif teman-teman, bahwa prosedur pengambilan data itu tidak seribet dengan daripada pengambilan data penelitian kuantitatif yang sangat prosedural dan yang sangat baku, yang dijabarkan melalui kajian-kajian teori yang sangat kaya dan mendalam gitu ya. Nah,
Di dalam penelitian kualitatif ini, kita semua bisa memulai hal apapun itu ada dua hal, baik dari kepala kosong, kita tidak tahu apa-apa dan kita menyusun sebuah pertanyaan, atau kepala kosong saat kita tidak tahu apa-apa dan kita ke lapangan baru menanyakan, tidak ada pertanyaan yang tersusun gitu ya, dan atau ketika kita sudah memiliki beberapa pengetahuan baik terkait dengan literatur review yang ada di pemahaman kita, pola pikir kita, dan kita compare ke realitas yang terjadi gitu ya untuk eee, apa namanya, eksplorasi sebuah makna atau kejadian atau fenomena terkait dengan apa yang sudah terjadi di lapangan gitu ya. Nah, yang kemarin itu adalah terkait dengan bisa digunakan sebenarnya bisa digunakan untuk pengambilan data dengan menggunakan wawancara gitu ya. Saya memang menginginkan teman-teman, bisa menggunakan, hal tersebut sebagai wawancara, pengambilan data sebagai wawancara. Silahkan nanti memilih satu lagi sebagai pasangan, terserah mau observasi, dokumentasi, dan lain sebagainya setelah saya memberikan, pemahaman berikut. Yang pertama yaitu terkait dengan dokumentasi, selanjutnya nanti observasi, wawancara, audiovisual dan fokus groups. Oke, yang pertama itu dokumentasi gitu ya. Dokumentasi itu menjadi salah satu sumber informasi yang berharga bagi peneliti kualitatif, dalam mengumpulkan data-data lapangan. Pengambilan data melalui dokumen itu dapat dilakukan kita semua sebagai peneliti dengan cara mengamati arsip-arsip yang sudah tersimpan di dalam sebuah lembaga dan atau pribadi gitu ya, sebagai objek dan atau sebagai subjek penelitian kita. Tergantung kita mau meneliti sebuah lembaga dan atau tergantung kita meneliti sebuah, personal gitu ya. Nah, arsip-arsip yang mendukung itu yang nantinya bisa kita jadikan sebuah, teknik yaitu dokumentasi. Teman-teman atau kita semua sebagai peneliti, itu mencermati arsip tersebut, selanjutnya menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan substansi dari penelitian yang kita lakukan. Kan banyak sekali nih tema-tema yang teman-teman ajukan gitu ya. Ada terkait dengan persepsi orang tua, ada terkait dengan, kualitas atau mutu gitu ya, ada juga terkait dengan personalnya, terkait dengan lembaganya. Nah, nanti kalau, teman-teman mau menjadikan dokumentasi sebagai salah satu teknik dalam pengambilan data, maka tidak hanya sekedar foto saja gitu ya yang diperlihatkan ke saya datanya, tetapi juga terkait dengan arsip-arsip yang sesuai dengan substansi yang teman-teman gunakan sebagai penelitian. Nah, nanti setelah memilih teknik pengambilan data ini, saya akan menyampaikan bagaimana caranya membuat sebuah pedoman yang baik yang sesuai dengan substansi dari penelitian atau tema, dari teman-teman yang sudah diajukan. Oke, jadi dokumentasi itu merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis isi dari dokumen tertulis untuk membuat deduksi tertentu berdasarkan parameter penelitian. Jadi tidak hanya sekedar tadi yang sudah saya sampaikan, tidak hanya sekedar foto-foto misalnya ya, foto-foto ketika teman-teman kan banyak hal, eee, evaluasi dari kakak kelas gitu ya, evaluasi tugas dari kakak kelas bahwa kemarin itu ada beberapa teman-teman dari kakak kelas itu, membuat sebuah tugas gitu ya, tugas dari dokumentasi. Nah, yang diberikan ke saya, dokumentasi yang dikasihkan itu sekedar foto-foto dari proses atau rangkaian pengambilan data, bukan seperti itu. Dokumentasi yang dimaksud ini adalah ketika kita mengambil data itu hal yang berkaitan dengan pokok-pokok pengambilan data. Apabila dispesifikasikan, jadi seperti ini teman-teman ya. Ketika saya melakukan sebuah penelitian terkait dengan kerjasama SMK dengan dunia kerja, dan saya memilih teknik dokumentasi sebagai metode dalam pengambilan data saya.
maka saya harus mengumpulkan terkait dengan dokumen-dokumen misalnya ya, itu pertama, MOU gitu ya, apakah ada Memorandum of Understanding dari, SMK dan dunia kerja atau DUDI gitu ya. MOA juga kalau misalnya ada, Memorandum of Agreement. Terus selanjutnya adalah dokumen terkait daftar atau list, kerjasama lembaga-lembaga yang sudah dijalin dari SMK ke DUDI, itu lembaga-lembaga apa saja. Lembaga-lembaga yang aktif, lembaga-lembaga yang sudah tidak aktif, atau lembaga-lembaga yang, semi aktif gitu ya. Aktif itu ya nggak hidup, ya nggak mati, seperti itu ya. Jadi yang tidak terurus gitu, misalnya yang tidak manajemen dengan baik. Nah, seperti itu. Dan atau arsip-arsip terkait dengan program-program dari kedua belah pihak antara SMK dengan DUDI atau dunia kerja. Nah, itu adalah terkait dengan dokumentasinya. Jadi arsip-arsip. Misalnya kalau ada undangan rapat, atau ada undangan penyelarasan, atau ada undangan koordinasi terkait dengan program kerjasama dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diambil sebagai dokumentasi. Jadi bukan sekedar foto-foto saat proses pengambilan data, bukan itu ya. Oke, itu adalah metode dokumentasi. Nah, saya akan menyampaikan bahwa salah satu dari kelebihan kita semua dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi itu adalah bahwa teknik dokumentasi itu memberikan fasilitas pengumpulan data bagi kita sebagai peneliti. Itu banyak banget informasi yang dapat dipercaya tanpa perlu bertanya kepada partisipan. Karena memang dokumen-dokumen yang sudah ada, arsip-arsip itu kan mesti kan sudah sangat jelas gitu ya, sudah sangat legal dan sudah sangat tidak perlu dipertanyakan lagi, misalnya ketika sudah ada tanda tangan, ketika sudah ada cap basah, terus sudah diberlakukan, misalnya kalau ada peraturan dari sebuah program gitu di sebuah lembaga dan lain sebagainya gitu. Terus kalau misalnya personal terkait dengan bagaimana orang tua bisa membimbing atau bisa melibatkan diri ke dalam sebuah pembelajaran siswa atau anaknya di rumah selama masa pandemi gitu ya. Dokumen-dokumen yang bisa diambil ya contohnya ya misalnya ada buku harian tidak gitu kan, buku agenda, jadwal kegiatan orang tua yang diselaraskan, disinkronkan dengan jadwal mata pelajaran atau jadwal sekolahnya anak gitu ya. Terus misalnya kalau orang tua yang rajin biasanya punya timeline. Nah, itu seperti itu yang bisa dijadikan sebagai arsip-arsip dokumentasi untuk pengambilan data. Kecuali orang tua yang sangat sibuk gitu ya, yang tidak memiliki konsentrasi penuh dan fokus terhadap keterlibatan diri dalam proses pembelajaran anak di rumah selama pandemi ya, itu mungkin teman-teman tidak perlu menggunakan metode dokumentasi gitu ya, bisa menggunakan observasi, wawancara, dan metode yang lain yang relevan dan yang bisa dijadikan sebagai teknik untuk pengambilan data yang tepat. Nah, gitu ya. Oke. Selain ada kelebihan ya tentunya metode dokumentasi ini juga memiliki kekurangan gitu ya. Yaitu karena karena data penelitian didapatkan dari data sekunder yang memiliki taraf kesalahan, tidak kredibel dan kurang akurat lebih tinggi gitu ya. Jadi cara analisis dengan teknik dokumentasi juga sangat melelahkan serta membutuhkan tingkat kesabaran, ketekunan, dan keahlian tertentu untuk terutama untuk mensinkronkan antara arsip-arsip yang harus relevan, memang diharuskan relevan dan sesuai dengan
substansi dari penelitian yang kita ambil gitu ya, yang kita pilih, yang kita sedang tekuni, yang sedang kaji gitu. Oke, teman-teman itu tadi adalah dokumentasi. Selanjutnya yaitu observasi. Oke ya, observasi ini salah satu teknik pengambilan data, yaitu kita sebagai peneliti mengamati lingkungan dan atau aktivitas perilaku partisipan, subjek, dan atau narasumber yang akan kita gali informasinya gitu ya. Proses observasi atau proses pengamatan ini berlangsung secara mendalam dengan cara tidak berinteraksi dengan partisipan. Jadi, menjadi observer yang baik di dalam peneliti kualitatif menurut Creswell, di dalam bukunya Creswell itu ketika kita tidak berinteraksi dengan orang-orang dan atau objek dari penelitian kita. Jadi, kita itu mengobservasinya itu jauh. Kenapa demikian? Karena ketika orang yang kita observasi itu melihat kita sebagai observer dari penelitian gitu ya, sebagai peneliti gitu ya, akan banyak sekali tingkah laku yang dilakukan oleh para subjek atau partisipan atau narasumber itu yang tidak seperti biasanya gitu ya, bisa dibuat-buat, bisa dibaik-baikin gitu ya, tidak alami, jadi tidak natural gitu. Nah, kenapa Creswell itu memberikan antisipasi kepada kita sebagai peneliti kualitatif untuk tidak berinteraksi ya? Karena supaya data yang kita kumpulkan itu benar-benar natural, benar-benar murni, dan tidak tercampur adukkan dengan perilaku, gejala, atau fenomena dari objek penelitian, sehingga ketika tercampur adukkan dengan kondisi yang tidak natural, itu biasanya data tersebut kurang kredibel gitu ya. Dibuat-buat gitu. Nah, ketika teman-teman melihat atau mengobservasi sebuah proses pembelajaran jarak jauh, misalnya objeknya adalah lingkungan keluarga, ada orang tua, ada anak, saat itu sedang proses pembelajaran, ya anggap saja teman-teman ini sedang sedang bertamu gitu aja ya. Jadi memang usahakan untuk senatural mungkin gitu ya, nggak perlu pakai kertas atau boleh kalau misalnya mau di video, nanti kan kita belajar juga nih caranya analisis data dengan software dan salah satunya bisa menggunakan video gitu ya. Ya senatural mungkin, jadi anggap aja bahwa, oh ini main gitu ya, main. Oh lagi proses sekolah ya Bu, proses sekolah ya Pak, atau memang kalau misalnya orang tua yang diobservasi adalah orang tua tetangga atau orang tuanya sendiri ketika melihat adik-adiknya proses belajar, ya anggap aja di situ, sedang, baca-baca buku dan melihat prosesnya dan lain sebagainya. Pokoknya senatural mungkin gitu ya. Begitu juga ketika observasi di dalam sebuah lembaga. Nah, itu senatural mungkin. Nah, observasi itu juga sebagai pilihan atau teknik yang bisa digunakan dan atau tidak digunakan sesuai dengan ya pokoknya disesuaikan dengan kondisi dari substansi dari penelitian teman-teman semuanya. Jadi tidak perlu semuanya dokumentasi, observasi, wawancara, audiovisual, dan fokus groups itu tidak perlu dilakukan semua. Nah, di dalam mini riset nanti saya hanya akan meminta teman-teman melakukan dengan 2 teknik saja. Karena kita berbatasan waktu gitu ya, dan alhamdulillah sekali ternyata pekan depan kita libur gitu ya. Jadi teman-teman, rada panjang waktunya, ada 2 pekan untuk bisa pengambilan data sebelum nanti saya menjelaskan terkait dengan coding dan kita mulai untuk analisis data. Oke, itu observasi. Jadi observasi ini menjadi alat yang ampuh untuk mengumpulkan data kualitatif. Kenapa demikian?
Menurut saya ya, karena itu memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan pada kita sebagai peneliti dalam memahami dan menangkap beragam informasi yang kita lihat tentunya ya, dan yang tidak berinteraksi dengan objek atau subjek dari penelitian. Nah, dalam proses manajemen pendidikan ya teman-teman ya, keuntungan peneliti di dalam penelitian kualitatif adalah mendapatkan gambaran langsung mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam praktek manajemen pendidikan, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Oke, jadi seperti halnya dengan teknik pengumpulan data yang lain, bahwa observasi juga dapat digunakan untuk mencari informasi, dan observasi menyediakan sejumlah besar data untuk dimaknai, dieksplorasi, serta dianalisis yang lebih mendalam. Jadi nanti bisa ketika karena zigzag, kok peneliti kualitatif itu zigzag gitu ya. Ketika kekurangan data, kita bisa mengobservasi lagi dengan objek yang sama, mungkin dengan aktivitas yang berbeda. Nah, itu akan mengumpulkan banyak informasi yang bisa kita explore gitu ya. Dari makna-makna fenomena yang ada, dari makna-makna tingkah laku, dari makna-makna gejala-gejala dan atau perilaku orang yang kita amati di dalam sebuah substansi kajian penelitian kita. Nah, salah satu kemudahan yang dapat digunakan oleh kita semua sebagai para peneliti itu untuk mengambil data melalui teknik observasi adalah dengan cara merekam. Tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Kemajuan teknologi sekarang sudah memudahkan kita sebagai peneliti kualitatif untuk dapat bisa menganalisis data tidak hanya sebatas tekstual, karena kualitatif itu ke transkrip gitu ya, tetapi juga foto, video itu nanti bisa kita analisis. Nah, video yang direkam akan memudahkan kita sebagai peneliti dalam melakukan analisis. Hal ini dimungkinkan karena peneliti dapat memutar kembali dan berulang kali serta menonton video tersebut. Ya, begitu juga dengan teks ya, teks yang ditranskrip dari audio atau direkam gitu ya. Kemudian video yang tadi dijadikan sebagai hasil observasi gitu ya, itu dapat dimanfaatkan dalam menunjang saat pengambilan data lapangan. Jadi nanti ketika kita triangulasi, kita tidak, misalnya kan triangulasi karena banyak gitu ya, validasi kredibilitas gitu ya, kita menggunakan triangulasi, kita ya ketika kita menggunakan triangulasi metode, kita hanya sekedar melihat videonya saja dan mengamati kembali proses gitu, proses yang sama gitu, walaupun berbeda hari, dengan orang yang sama, dengan substansi yang sama, untuk memastikan bahwa data tersebut valid, kredibel, memiliki keabsahan yang sangat tinggi gitu ya. Oke. Kalau observasi berarti nanti teman-teman penting dan perlu sekali ketika observasi membuat sebuah catatan lapangan dan atau catatan refleksi. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengelolaan atau dalam analisis data penelitian kualitatif. Refleksi nanti adalah sebuah catatan lapangan di mana teman-teman nanti ketika melihat informasi yang tidak sesuai dan yang seidealnya itu seperti apa. Jadi seperti ini, contohnya ya. Ada kakak kelas teman-teman, ada sebuah penelitian terkait dengan kedisiplinan guru di sebuah SMA X gitu ya. Teknik pengambilan data dengan menggunakan observasi. Artinya apa? Langkah yang harus diperhatikan teman-teman sebagai peneliti dalam kedisiplinan guru di sekolah X dengan metode observasi, artinya bahwa teman-teman harus mengamati proses dari kedatangan dan atau kepulangan guru dan ke sekolah gitu ya, saat datang ke sekolah dan
saat pulang dari sekolah. Pagi-pagi sekali teman-teman sebagai peneliti datang nih ke sekolah gitu kan. Dengan harapan mampu mencatat guru-guru dalam saat datang. Oke. Misalnya ya jam 5 pagi teman-teman sudah ke sekolah nih. Misalnya jam kerja guru itu adalah jam 6 gitu ya. Misalnya loh ya, jam kerja guru adalah dimulai pada jam 6. Teman-teman datang jam 5. Mau di depan, ada banyak hal. Misalnya kalau di sekolah X tersebut ternyata terdapat 30 guru dan menggunakan sistem fingerprint gitu ya. Berarti teman-teman bisa minta scan report gitu ya, report di fingerprint tersebut dan itu sebagai dokumentasi. Sedangkan observasinya adalah teman-teman bisa mantengin di depan fingerprint selama 30 guru di SMA X itu datang dengan membawa list misalnya nama 1 datangnya jam 5.45, nama 2 datangnya jam 3.4 sekian gitu ya, nama 3, nama 4. Nah, ketika teman-teman kan karena ada 30 guru gitu ya, ketika teman-teman itu belum sampai 30 atau ketika total sudah jam 7 tetapi total itu masih ada sekitar 5 guru yang belum terisi saat waktu kedatangan gitu ya. Nah, itu bisa dituliskan refleksinya. Misalnya karena 5 yang tidak tahu gitu ya, yang pertama, refleksi pertama. Perlunya guru untuk dapat menyesuaikan kondisi waktu sesuai dengan aktivitasnya. Ketika teman-teman sebagai observer mengetahui bahwa guru pertama ini ternyata terlambat. Terus yang keempat gimana gitu ya? Karena tadi ada 5 yang belum teridentifikasi dan belum terreport dengan baik gitu ya. Yang pertama karena tahu terlambat gitu ya. Terus yang kedua, refleksinya seperti apa? Nah, refleksinya itu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Apabila guru yang kedua ini ternyata lupa gitu ya, lupa tidak presensi gitu ya. Nah, teman-teman sebagai peneliti bisa menuliskan reflektivitas atau kegiatan refleksi terhadap kondisi guru yang lupa presensi itu disesuaikan dengan kondisi lapangan dan substansi dari penelitian. Ya, misalnya pentingnya mengatur jadwal untuk bisa presensi gitu ya, dan atau parkir di tempat yang seperti apa supaya ketika masuk melewati fingerprint gitu, jadi tidak lupa untuk presensi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah refleksi. Kunci dari observasi itu adalah ketika teman-teman membuat sebuah catatan lapangan dan atau refleksi dari observasi atau pengamatan yang sudah teman-teman lakukan. Jadi nanti ada 2 kolom gitu ya. Nanti akan saya sampaikan hal tersebut setelah pemahaman ini. Oke, yang selanjutnya adalah wawancara. Nah, wawancara kemarin teman-teman sudah membuat gitu ya, ada 2 hal, big question sama pertanyaan penelitian. Wawancara adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung pada partisipan, gitu ya. Kenapa harus bertatap muka? Ya memang harus bertatap muka karena tanya jawab gitu ya. Pengambilan data ini menggunakan tanya jawab oleh peneliti, kita sebagai peneliti kepada partisipan untuk mengeksplorasi sebuah makna atau informasi yang menerangkan sebuah kejadian yang diperlukan untuk mengatasi masalah dan atau untuk menemukan sebuah konstruksi teori gitu ya.
kalau menurut Barrett, wawancara memang harus tatap muka. Kecuali mungkin, dalam kondisi yang kemarin saya sampaikan, karena demografi, karena wabah virus gitu ya, mungkin tidak juga menggunakan wawancara, tetapi menggunakan audio visual atau menggunakan platform tertentu yang mungkin bisa dijadikan sebagai sebagai metode atau teknik pengambilan data dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Jadi mungkin tidak menggunakan wawancara, tetapi bisa jadi menggunakan dokumentasi atau menggunakan focus groups atau audio visual gitu ya. Kalau audio visual ya nanti tentunya ketika audio visual nanti ya. Oke, sekarang kita fokus ke wawancara dulu. Jadi wawancara itu memberikan pendekatan yang paling langsung dan lugas untuk mengumpulkan data secara detail, komprehensif, dan important. Karena apa? Saat kita sebagai peneliti dan kita mampu mewawancarai, kita akan memahami proses dari analisis data sesungguhnya. Karena kita tahu terkait dengan kondisi, jawaban, mimik, gerak-gerik dari partisipan, ketegasan dalam menjawab, terus, kondisi, kebingungan dalam menjawab dan sebagainya itu nanti menjadi dukungan dari analisis data. Makanya kenapa ketika kemarin saya diminta untuk membuat, data ke teman-teman, saya akan kesusahan sekali. Kenapa demikian? Karena saya yang memahami, nanti teman-teman tidak akan pernah memahami proses itu. Nah, kalau analisis data kualitatif itu kan analisisnya sebelum, pada saat, dan setelah. Nah, proses dari pengambilan data itu juga sebuah proses analisis kualitatif. Ya, terkait dengan ketika misalnya saya menjadi partisipan teman-teman gitu ya. Saat saya menjawab, gitu misalnya, atau, berpikir panjang dengan menggunakan noise gitu, voice yang, terus mungkin dengan gerakan tangan yang menggaruk-garuk atau mungkin dengan lirikan mata yang seperti apa. Nah, itu akan menjadi penunjang informasi pada saat teman-teman menganalisis data. Jadi datanya itu akan seperti apa. Misalnya, eee, nanti akan kita ketahui ketika saya menjelaskan pada saat proses pengkodean atau pengkodingan. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana proses wawancara ketika ada a, gerak-gerik, terus ketegasan, suara melemah, terus, nafas panjang dan lain sebagainya. Itu akan menentukan proses atau nama pengkodean gitu ya, dan pada saat penentuan peta konsep dari penelitian kualitatif. Oke, misalnya sekarang adalah audiovisual gitu ya. Audiovisual itu bisa kita jadikan sebagai salah satu hal. Ini saya tambahkan audiovisual karena memang kondisi kita yang mungkin belum sangat normal untuk bisa bertemu oleh banyak orang dan masih dalam sebuah distancing karena wabah virus gitu ya, karena COVID-19. Saya tambahkan salah satunya adalah audiovisual dalam teknik pengambilan data penelitian kualitatif. Jadi misalnya teman-teman nanti memang tidak dari sekian gitu ya, dari 5 teknik ini ternyata memang hanya bisa menggunakan audiovisual, ya nggak apa-apa. Tapi saya juga perlu alasan yang kuat gitu ya, kenapa menggunakan audiovisual. Nah, kondisi seperti dalam mengatasi hambatan geografis atau karena wabah virus apapun sehingga mengharuskan kita semua sebagai peneliti social distancing, maka teknik pengambilan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi atau mungkin wawancara gitu ya. Wawancara itu bisa dilakukan dengan media telepon yaitu audio visual. Terus misalnya karena distancing gitu ya,
dokumentasinya ya dikirim melalui email, di-scan, seperti itu. Jadi kita sebagai peneliti tidak perlu datang ke lokasi untuk pengambilan data, misalnya fotokopi, foto-foto gitu, nggak perlu. Jadi dikirim melalui email. Terus misalnya kalau ada rekaman, film gitu, atau misalnya data-data lain minta tolong untuk difotokan, dikirim ke email. Nah, itu audio visual. Kumpulan-kumpulan suara gitu ya. Misalnya gimana kalau misalnya ketika kita wawancara dengan menggunakan voice note, ya nggak apa-apa, itu termasuk dengan audio visual karena memang kita tidak bisa bertemu langsung. Nah, apakah beda gitu? Ya memang beda karena kita tidak bisa mengamati langsung bagaimana gerak-gerik, bagaimana apa namanya, kondisi partisipan saat kita diwawancara. Tetapi terkadang orang yang jeli gitu ya, para peneliti yang jeli itu akan bisa merasakan ketika kita menjawab atau ketika para narasumber, partisipan gitu menjawab, melalui voice note gitu ya. Apakah dengan nada tegas, nada dengan apa namanya, tertawa kecil atau dengan itu akan terasa juga hembusan nafas pun ya, walaupun mungkin gerak-gerik kayak, menggaruk-garuk gitu tidak bisa terlihat, setidaknya, hembusan nafas dan apa yang terekam itu akan bisa, menjadikan kita menjadi informasi tambahan bagi kita dalam analisis data di kemudian hari. Oke, selanjutnya adalah focus groups. Nah, ini juga saya tambahkan. Jadi kemarin sebenarnya hanya ada 3 gitu ya, saya saat menyampaikan, kakak angkatan yang awal-awal banget itu hanya ada 3. Sekarang saya tambahkan ada focus groups, ini ketika kita bisa atau menjadikan sebuah teknik pengumpulan data dengan, melibatkan sekelompok partisipan, yaitu antara 6 sampai 12 orang. Jadi focus groups ini berlangsung terdiri dari moderator, fasilitator, dan kita sebagai seorang peneliti inti. Fokus yang didiskusikan tentunya berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji oleh kita sebagai peneliti. Jadi nanti kita menyodorkan pedoman fokus groups. Jadi supaya tidak melebar kemana-mana. Nah, dan kita fokus ke dalam sebuah apa namanya poin-poin penting dari penelitian kita. Sehingga nanti diskusinya ya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian yang sudah disusun oleh kita sebagai peneliti gitu ya. Nah, terus teknik focus groups ini memiliki keunggulan yang efisien untuk mengumpulkan data. Jadi bedanya kalau wawancara itu kita ketemu satu persatu, kalau focus groups itu kita bisa bertemu oleh banyak orang. Kenapa focus groups itu saya tampilkan di sini? Karena ini menjawab permasalahan dari kakak kelas teman-teman semua, kakak angkatan teman-teman semua ketika kemarin saat social distancing gitu ya, tidak bisa mengambil data padahal sebenarnya pengen wawancara. Nah, boleh dibuat Zoom gitu ya, Zoom. Tapi memang, kondisi kelemahan dengan menggunakan Zoom itu ya lagi-lagi tidak se-explore ketika kita bisa, face to face dengan para partisipan gitu ya. Jadi datanya memang kurang sip menurut saya. Tetapi nggak apa-apa karena memang itu kemarin keterbatasan waktu, jadi ada kakak kelas teman-teman gitu ya, saat proses penelitian jadi mengumpulkan, seluruh partisipan, ada 10 orang gitu ya di dalam satu Zoom dan diskusi sesuai dengan pedoman yang sudah disusun, sesuai dengan substansi dari penelitian. Selanjutnya, kita sebagai peneliti hanya mengamati, ada moderator dan ada fasilitator gitu ya. Jadi kita mengamati, terus nanti kita bisa karena di-record, jadi bisa analisisnya pakai video yang di-record itu. Ya kita juga kita sebagai peneliti juga mencatat poin-poin sesuai dengan, eee, sesuai dengan
yang sudah disusun, poin-poin yang sesuai yang sudah disusun sesuai dengan pedoman gitu. Focus groups. Memang ada efektifnya ya, langsung mengumpul gitu ya. Tapi ya memang ada positif dan juga ada negatifnya. Negatifnya itu ya ketika kita kurang mampu untuk mengakses dan mengeksplorasi mana-mana dari sudut pandang partisipan yang berbeda dalam satu waktu tertentu. Karena cepat, A ngomong ini, partisipan A ngomong, partisipan B nyaut gitu ya. Partisipan C misalnya terus menanggapi, sudah menyanggah dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang di situ perlu dilakukan supaya data itu terkumpul dengan rapi dan baik ya. Misalnya di video, direkam gitu dan kita juga mengamati gitu. Termasuk gerak-geriknya gitu kan. Itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita nanti menganalisis atau membuat sebuah peta konsep dari penelitian kualitatif. Oke, teman-teman, ini adalah teknik pengambilan data. Karena kemarin teman-teman sudah membuat big question dan pertanyaan penelitian, artinya teman-teman siap untuk menggunakan metode wawancara. Silakan teman-teman menyesuaikan tambahan satu lagi teknik yang perlu teman-teman gunakan untuk mini research kita ya. Boleh dokumentasi, boleh observasi, boleh menggunakan audio visual, dan boleh focus groups. Oke, next kita akan belajar terkait dengan dokumentasi gitu ya. Oke, ada apa saja sih? Nah, tadi ini sudah saya sampaikan bahwa dokumentasi itu ada banyak hal, bukan terkait dengan foto proses kita pengambilan data gitu ya. Tetapi foto di sini maksudnya adalah foto-foto yang berkaitan atau relevan dengan substansi dari penelitian. Misalnya ketika teman-teman meneliti terkait dengan sejarah perkembangan gitu ya. Kalau etnografi kan terkait dengan budaya gitu ya. Kualitatif pendekatan etnografi gitu kan terkait dengan budaya. Nah, sejarah dan lain sebagainya. Nah, itu kan banyak sekali foto-foto zaman dahulu. Nah, itu bisa dianalisis. Yang jelas, ingat, bukan foto proses pengumpulan data, tetapi dokumentasi foto yang sudah ada. Baik itu program, baik itu sejarah, baik itu kegiatan dan lain sebagainya. Nah, arsip, misalnya analisis dokumen-dokumen publik, memo-memo resmi, notulensi, catatan. Nah, seperti tadi itu ada peraturan yang berbeda misalnya di sekolah tertentu yang memiliki keunggulan gitu ya, yang berbeda dengan sekolah lain. Nah, mungkin ada peraturan tertentu terkait dengan program yang ada gitu ya, bisa diambil. Oke, ini adalah dokumentasi. Sekarang yaitu observasi. Oke, teman-teman, observasi itu ternyata ada dua hal, yaitu, maaf ini typo, harusnya adalah participant observation dan direct observation. Nah, ini nanti perlu teman-teman pahami ketika menggunakan atau memilih metode observasi sebagai salah satu metode tambahan dalam pengambilan data penelitian. Oke ya, participant observation itu apa? Kita sebagai peneliti melibatkan diri dalam latar yang diteliti sebagai pengamat maupun sebagai partisipan. Jadi kita benar-benar melibatkan diri. Nah, tadi Creswell menyampaikan bahwa kita tidak boleh berinteraksi. Nah, itu adalah direct observation. Ketika partisipan observation, pasti kita memahami bahwa antara peneliti dan antara subjek dan atau objek penelitian itu sudah sama-sama saling memahami terkait dengan substansi dari penelitian. Misalnya apa ya? Misalnya penelitian yang sudah dilakukan oleh Creswell gitu ya. Ada sebuah penembakan di kampus yang ada di Amerika Serikat. Nah, observasi yang dilakukan itu pasti membutuhkan participant observation. Karena apa? Sebagai seorang peneliti akan mengungkapkan
bukan gejala, tapi fenomena yang terjadi terkait dengan penembakan gitu ya. Yang melibatkan misalnya satpam kampus, misalnya keluarga korban gitu ya, dan atau misalnya ternyata korban ya tidak meninggal gitu. Nah, itu membutuhkan participant observation. Sedangkan direct observation itu ya ketika kita mengamati sebuah proses gitu ya, proses pembelajaran, misalnya proses sebuah kegiatan. Nah, itu menurut saya tidak perlu Eee, menggunakan participan observation. Lebih baik menggunakan direct observation. Ya tadi itu seperti kata Creswell di awal yang sudah saya sampaikan. Supaya kejadian itu alami dan natural dan tidak dibuat-buat gitu ya. Oke, dan perlu dipahami lagi di dalam sebuah observasi itu ada covert observation dan overt observation. Itu apa ya? Covert observation itu adalah observasi terselubung. Maksudnya gimana itu? Maksudnya adalah kita sebagai peneliti melakukan observasi atau pengamatan lapangan secara sembunyi-sembunyi. Jadi tidak diketahui oleh banyak orang supaya informasi yang kita amati itu lebih kaya gitu ya. Jadi para partisipan tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa kita sebagai peneliti itu sedang proses mengamati atau sedang berlangsung gitu ya, proses pengamatan sedang berlangsung. Nah, sedangkan overt observation itu adalah observasi terbuka, yaitu kita sebagai peneliti atau para partisipan itu sadar bahwa mereka sedang diamati oleh kita gitu ya, kita sebagai peneliti. Jadi terselubung sama tidak terselubung, terbuka. Nanti ini teman-teman, saya tidak perlu memberikan contoh, jadi nanti teman-teman akan memahami kondisi dari substansi atau kajian penelitiannya teman-teman sendiri gitu ya. Kira-kira cocoknya pakai yang mana? Participant observation atau direct observation, covert observation atau overt observation. Oke, ini teori teknis gitu ya. Sebenarnya teori ini juga idealnya muncul di metodologi penelitian. Oke, next yaitu wawancara. Nah, wawancara itu ada 3 hal, structure, unstructured, dan semi-structure. Nah, structure itu apa? Bahwa wawancara terstruktur itu merupakan cara memberikan tanya jawab kepada para partisipan dengan mengikuti pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang telah dibuat oleh teman-teman sebelumnya. Nah, kalau kemarin teman-teman semuanya sudah mengumpulkan tugas 2, berarti teman-teman itu nanti akan siap melakukan sebuah wawancara atau pengambilan data melalui wawancara, teknik wawancara itu dengan menggunakan structure atau wawancara terstruktur. Nah, itu adalah kemarin teman-teman sudah belajar bagaimana caranya menyusun wawancara terstruktur dengan membuat sebuah pertanyaan penelitian dengan menjabarkan dari big question yang relevan dengan tema kajian atau tema penelitian. Nah, unstructured gimana kalau unstructured? Kalau unstructured itu tidak terstruktur. Nah, itu memang bahasa Indonesianya tidak terstruktur ya. Itu merupakan sebuah teknik pengambilan data yang berlangsung antara peneliti atau kita sebagai peneliti dan para partisipan dengan menggunakan pertanyaan ala kadarnya. Jadi memang tidak terstruktur kan ala kadarnya ya, tiba-tiba di lokasi kejadian, tiba-tiba di sebuah karena menarik gitu, ini apa ya, kok menarik sekali. Nah, langsung saja ditanya di situ oleh partisipan yang ada di situ gitu ya, dengan pertanyaan penelitian yang tidak tertuliskan sebelumnya. Nah, kita sebagai peneliti melakukan pengambilan data dengan cara melakukan percakapan biasa gitu ya, menggali lebih dalam informasi yang sesuai dengan fenomena yang ada di tempat kejadian dan atau sebuah proses yang ada di tempat kejadian gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut akan berkembang sesuai dengan kebutuhan si
si peneliti itu sendiri atau kita sebagai peneliti akan berkembang sesuai dengan itu. Dan konsepnya nanti memang kita datang di sebuah tempat itu, di sebuah fenomena atau di sebuah perilaku seseorang gitu ya, dengan tanpa ada tema dulu gitu ya. Tiba-tiba ya memang ada sebuah data baru kita analisis. Ya misalnya kejadian baru-baru ini tuh yang banyak dialami oleh para yang kasuistik gitu ya, ya mungkin ini tentang COVID-19 ini ya, bisa kasuistik. Jadi ada ada salah satu orang tua dari kakak kelas gitu ya, kakak kelas teman-teman semua, teman-teman kita, keluarga besar Magister Manajemen Pendidikan gitu ya. Salah satu orang tuanya meninggal dunia dengan kondisi tidak COVID tetapi di-COVID-kan. Nah, itu adalah sebuah fenomena kasuistik gitu ya, yang kita alami di lingkungan kita. Kita kan tidak tahu di luar sana, sampai ke wilayah Indonesia, tetapi memang itu ada di lingkungan kita, yaitu di Magister Manajemen Pendidikan. Orang yang kita ketahui, yaitu teman kita misalnya gitu ya. Nah, kita datang aja tanpa membawa sebuah pertanyaan penelitian yang sudah kita susun, kita datang ke lokasi kejadian. Di mana ketika kita datang pada saat takziah ternyata tidak ada orang yang melayat gitu ya, dikarenakan memang orang-orang yang melayat itu taunya adalah meninggal karena COVID-19. Jadi takut dan menjaga gitu ya, distancing supaya tidak tertular dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi kita mengetahui bahwa ada sriwing-sriwing gitu ya, ada kabar-kabar burung bahwa sebenarnya itu enggak COVID, tapi di-COVID-kan, kayak gitu ya. Nah, kabar burung itu yang harus kita konfirmasi, kita eksplorasi, dan kita buat peta konsep atau peta konsep dari sebuah penelitian. Nah, kita bisa datang saat kita melayat gitu ya, kita memahami bahwa kondisi jenazah tidak ada di rumah, tetapi dari rumah sakit langsung dimakamkan gitu, tidak disemayamkan dulu. Terus kita bisa mengungkapkan sebuah makna dan perilaku gitu ya, dengan membuat sebuah pertanyaan terselubung di situ, membuat sebuah pertanyaan yang tanpa disusun dulu, unstructured ya, dan kita kembangkan sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan ke keluarga, ke teman kita yang satu prodi gitu ya. Nah, setelah data diambil, nanti kita analisis dan akhirnya kita buat peta konsep. Kita analisis dan kita akhirnya buat peta konsep. Artinya, apakah hasil akhirnya itu adalah sebuah konstruksi teori dan atau hasil akhirnya itu adalah sebuah pemecahan masalah gitu ya. Ya bisa jadi sebuah pemecahan masalah karena memang warga itu tidak perlu meyakini seutuhnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu gitu ya. Dan atau bisa jadi sebuah konstruksi teori ya adalah langkah-langkah perspektif gitu ya, representatif gitu ya untuk warga supaya tetap menjalin silaturahim terhadap keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu unstructured. Ini adalah fenomena dari kasuistik COVID-19. Nah, itu nanti bisa teman-teman jadikan sebuah referensi untuk misalnya ya, ketika membuat sebuah substansi yang kasuistik yang ditemui di sekitar teman-teman gitu ya, yang tidak perlu menggunakan structure dari sebuah big question gitu, pertanyaan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah semi-structure. Jenis wawancara semi-struktur ya, berarti semi-structure itu semi-struktur. Ini adalah wawancara yang digunakan kita sebagai peneliti untuk pengambilan data lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara.
Pedoman digunakan untuk membantu kita sebagai peneliti dalam bertanya pada partisipan, namun tidak seluruh pertanyaan dibuat daftar pertanyaan. Kuncinya itu, kita membuat pedoman, tetapi tidak seluruhnya yang sudah tertulis itu dijadikan sebagai acuan di dalam kita mengeksplorasi dan kita menanyakan kepada para partisipan. Jadi, kalau kita pahami bersama ya teman-teman ya, semi-structure gitu ya. Dikatakan semi-structure itu karena gabungan antara structure dan unstructure. Ya, artinya bahwa kita sebagai peneliti dalam mengambil data lapangan itu menggunakan pedoman wawancara dan dikombinasikan dengan pengembangan pertanyaan melalui percakapan yang ada saat wawancara berlangsung. Jadi, kita sebagai peneliti itu perlu memiliki kemampuan untuk menyelidiki gitu ya. Ya, dalam artian mengkaji substansi penelitian dari partisipan secara detail. Nah, itu adalah wawancara. Selanjutnya ada audio visual. Ini tadi saya sudah sampaikan ya, file gitu berupa audio atau video atau arsip-arsip yang kita tidak perlu datang ke tempat untuk foto, scan, fotokopi, tetapi bisa dikirim melalui email. Belum saya tuliskan, maaf. Oke. And the last yaitu focus groups. Nah, ini sekelompok orang melibatkan 6 sampai 12 orang dan fokus diskusi sama dengan topik kajian atau penelitian tadi sudah saya sampaikan. Oke, teman-teman. Ini adalah pedoman pengumpulan data yang nanti wajib teman-teman buat. Nah, saya sebenarnya sudah membuat template lagi, nanti akan saya kirimkan kembali ke Mas Didi, ke ketua kelas gitu ya, nanti teman-teman bisa melengkapi di situ. Nah, yang pertama adalah dokumentasi. Ini contohnya. Jadi, anggap saja saya sedang meneliti terkait dengan manajemen bidang garapan manajemen pendidikan gitu ya. Implementasi manajemen pendidikan di sekolah yang sedang dibangun, sekolah yang sedang diresmikan gitu ya. Jadi sekolah itu benar-benar baru. Nah, saya mengamati terkait dengan dokumentasinya, terkait dengan manajemen kesiswaan pada tahun pertama gitu ya, N1 atau N2 gitulah ya. Ada atau tidak. Terus terkait dengan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan bagaimana? Manajemen prasarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen hubungan masyarakat. Nah, ini adalah pedoman yang sudah saya susun terkait dengan dokumentasi. Jadi, teman-teman apabila nanti memilih salah satu metode terkait dengan dokumentasi, ya silakan membuat pedoman seperti ini. Dan jika ada, berarti nanti teman-teman wajib menyerahkan dokumen tersebut kepada saya gitu ya, sebagai tugas. Oke, jika tidak ya berarti tidak perlu. Oke, next adalah observasi. Nah, ini adalah protokol observasi. Tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan refleksi dari penelitian dengan judul kedisiplinan guru di sekolah X gitu ya. Nah, ini sudah ada kunci yang saya tuliskan. Nanti protokol observasinya dibuat seperti ini ya. Jadi nanti deskripsi sama refleksi ini adalah sebuah transkrip yang akan kita analisis. Sedangkan, maaf, kalau yang tadi mana yang pertama? Oke, sedangkan kalau dokumentasi yang akan kita analisis adalah dokumen-dokumen yang di checklist ada ini nanti kita analisis. Jadi saya membutuhkan juga untuk recheck dari kelengkapan tugas teman-teman semua ya. Oke, ya observasi ini nanti deskripsinya seperti apa. Ini adalah poin-poin penting yang perlu teman-teman lakukan untuk observasi. Jadi observasinya itu nanti terkait apa dan refleksinya bagaimana. Nah, wawancara sebenarnya kemarin sudah membuat, maaf ini terpotong ya, ini harusnya setelah nomor 1, nah ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Jadi ketika kemarin teman-teman sudah membuat big question dan pertanyaan penelitian, sebenarnya teman-teman tinggal memasukkan di sini saja pertanyaan 1 apa, terus pertanyaan penelitiannya apa,
Pertanyaan 2 apa? Pertanyaan penelitian apa? Nanti kalau misalnya cuma 2, berarti 3, 4, 5, 6 ini dihapus ya. Lalu pendahuluannya ini disesuaikan dengan kajian dari teman-teman. Kajian dari teman-teman yang sedang dilakukan. Jadi nanti tetap membuat yang protokol wawancara karena wajib wawancara, jadi teman-teman harus membuat ini semua. Sedangkan yang satu tambahan nanti disesuaikan dengan tambahannya menggunakan metode apa gitu ya. Oke, the next adalah audiovisual. Nah, ini adalah kelengkapan audiovisual. Jika ada audio dan atau ada video, silakan nanti video dan audio itu tetap dikumpulkan kepada saya gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah focus groups. Nah, ini adalah sama persis. Sudah ada komponen penelitiannya, pertanyaan penelitiannya, selanjutnya diskusi, partisipan, dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal ditulis saja nanti sesuai dengan kondisi yang teman-teman alami dan teman-teman laksanakan di lapangan gitu dalam proses pengambilan data. Oke, kita sampai ke evaluasi tugas 2. Alhamdulillah, kemarin kita semua sudah mengumpulkan gitu ya. Yang belum adalah Mas Razaka. Nanti teman-teman saya minta tolong ketika Mas Razaka sudah siap kembali untuk belajar gitu ya. Minta tolong untuk dipandu apabila Mas Razaka tidak menghubungi saya. Silakan dipandu mulai dari tugas 1, tugas 2, dan sampai tugas berapa disesuaikan gitu ya. Mas Didi terutama, Mas Didi karena ketua kelas. Nah, teman-teman, saya minta maaf, saya ada warna biru dan ada satu yang saya font size-nya saya besarkan. Pertama, saya ternyata masih tidak cermat, saya minta maaf. Mas Didi, terus Pak atau Mas ini, Febriana Priyambodo dan Mbak Sari Wahyuni, bahwa terhadap itu indikasi dari sebuah penelitian kuantitatif. Jadi, kalau memang Mas Didi, Mas Febriana, dan Mbak Sari Wahyuni itu masih menginginkan dengan tema ini, nggak apa-apa. Terhadapnya diganti dalam dan atau untuk. Dalam atau untuk, gitu ya. Peran persepsi orang tua dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SD. Pengelolaan evaluasi pembelajaran daring untuk meningkatkan prestasi akademik siswa. Persepsi mahasiswa dalam metode blended learning pada pembelajaran jarak jauh gitu ya. Supaya kita relevan dan match terkait dengan tema, terkait dengan metode, dan terkait dengan hasil. Karena kalau terhadap itu memang sudah ini. Misalnya ya, persepsi orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar dia dalam pengambilan data membutuhkan sebuah kuesioner. Kuesioner itu dijabarkan dari instrumen. Instrumen itu dibuat dengan menggunakan metode kajian teori gitu ya. Kajian yang sangat baku. Nah, itu sudah sangat kuantitatif sekali gitu ya. Oke, tugas 2 alhamdulillah semua sudah oke. Ya, hanya itu saja. Nah, sekarang Mas atau Pak Ibnu Asakir ya, kreativitas. Coba bahasa Indonesia yang baku, kreativitas itu menggunakan F atau V. Nah, nanti minta tolong untuk recheck gitu ya. Kalau saya salah, saya minta maaf. Oke, kita persiapan untuk pengumpulan tugas ketiga. Yang pertama adalah silakan teman-teman untuk memilih teknik pengambilan data lapangan yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif atau mini research kita. 2 saja, karena memang waktunya sangat mepet gitu ya, sangat sebentar supaya kita lebih fokus ke analisisnya nanti. 2 saja, tetapi yang satu kemarin karena sudah memang wajib gitu, menurut saya wajib wawancara gitu ya. Yang satu silahkan teman-teman memilih dan menyesuaikan dengan kondisi dari penelitian yang akan diungkapkan, yang akan dikaji gitu ya. Silakan, boleh menggunakan observasi, boleh menggunakan dokumentasi, boleh menggunakan audiovisual, boleh menggunakan focus groups. Tetapi kalau misalnya sudah wawancara, menurut saya tidak perlu menggunakan focus groups gitu ya. Karena wawancara sama focus groups itu hampir sama,
Tetapi memang bedanya adalah wawancara satu persatu, focus groups itu adalah secara keseluruhan. Oke ya, silahkan pilih. Terus yang kedua, buatlah pedoman dari teknik pengambilan data lapangan yang sudah teman-teman pilih. Jadi tadi itu nanti disesuaikan dengan contoh-contoh yang sudah ada di slide-slide sebelumnya gitu ya. Karena wawancara ya nanti dituliskan pedoman wawancara. Selanjutnya pedoman observasi, pedoman dokumentasi, pedoman audiovisual, dan atau pedoman focus groups. Yang ketiga, silakan untuk melakukan pengambilan data seperti pedoman yang telah disusun. Nah, teman-teman melakukan pengambilan data. Alhamdulillah sekali ya, ada perpanjangan waktu karena pekan depan kita libur, ada tanggal merah wafat Isa Al-Masih. Jadi teman-teman silakan untuk mengambil data selama enggak sampai 2 pekan ya. Sebentar saya cek kalender. Sepekan ke depan. Kalau misalnya pekan depan kita nggak libur kan berarti mungkin hanya 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 harian ya. Nah, silakan teman-teman untuk ambil data sepekan itu 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5. 13 hari. Oke ya. 13 hari ya. Oke. Jadi mungkin nanti tanggal 7 itu pengumpulan data ke saya gitu ya. Silakan untuk mengambil data. Pekan depan kita nggak ada kuliah, gunakan juga untuk fokus untuk pengambilan data. Dan selanjutnya adalah membuat transkrip data. Nanti transkrip data itu seperti apa? Nanti sudah saya sampaikan di template dari worksheet masing-masing dari teman-teman. Semua yang akan saya kirimkan secara kolektif ke Mas Didi gitu ya. Oke, nah ini prosedur pengumpulan tugas ini yang harus ditaati benar karena saya memang orang yang disiplin, yang saya ada mahasiswa yang tidak disiplin, saya sudah sudah kelabakan untuk pokoknya disiplin gitu ya. Tuliskan tugas di lembar yang sudah ada template-nya yang saya sediakan, yang saya kirimkan nanti ke Mas Didi. Selanjutnya dikumpulkan secara kolektif seperti kemarin tanpa merubah nama file. Nah, file yang kemarin dari Mas Didi itu sudah saya urutkan sesuai dengan presensi gitu ya, supaya saya tinggal urut dalam mengkoreksi gitu ya, supaya bukan urut abjad nama gitu ya, itu kan masih mozaik gitu ya. Jadi supaya saya sudah urutkan, tolong jangan sampai mengubah nama file. Ingat itu ya, harus disiplin. Maksimal pada Rabu 7 April. Supaya nanti hari Jumatnya pada tanggal berapa ya? 7 April berarti Jumatnya pada tanggal 9 saya sudah siap sudah selesai mengkoreksi. Ada waktu 1 hari untuk saya bisa membaca semua tugas dari mahasiswa, dari teman-teman semua. Tanggal 9 kita akan belajar terkait dengan bagaimana caranya pengkodean, dan selanjutnya nanti kita akan Zoom kuliah sinkronus gitu ya, menggunakan Zoom meeting, Zoom Cloud meeting untuk kita analisis data dengan software. Nanti softwarenya juga akan saya kirim ke teman-teman semua, mungkin melalui Mas Didi juga. Oke ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah recall gitu ya, recall pembahasan terkait dengan metodologi penelitian gitu ya. Kenapa saya nge-recall? Karena berdasarkan pengalaman dari kakak angkatan teman-teman semua, bahwa ternyata banyak sekali hal yang terlewatkan, yaitu pemahaman terkait dengan analisis data. Jadi dulu sempat saya cerita sebentar ya sebelum saya tutup. Dulu saya itu sempat pernah awal-awal saat analisis data penelitian itu langsung
to do action gitu ya, do action. Jadi langsung saya kasih caranya, langsung analisis gitu, nggak ada data gitu ya. Ada data satu untuk bersama, ternyata nggak paham juga teman-teman yang lain, terus teknik-teknik yang lain nggak tahu juga, metode juga kurang paham. Jadi menurut saya ini adalah saya juga nge-recall, saya juga akan, membantu teman-teman untuk bisa melakukan dan sampai juga bisa melalui proses analisis dengan baik. Jadi maaf saat saya harus nge-recall. Membuat waktu yang harusnya singkat sudah selesai gitu ya untuk analisis data, untuk membahas gitu ya, tetapi harus lagi pembahasan-pembahasan ini supaya teman-teman kuat kuat dalam proses untuk analisis data sehingga mampu memahami prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam proses analisis data kualitatif ketika nanti di lapangan, khususnya pada saat mengerjakan tesis gitu ya, sudah tidak perlu bingung dan langsung to do action aja. Jadi semoga saya berdoa, semoga saya menyita waktu teman-teman dalam merecall pembahasan lagi dalam teknik metodologi penelitian pada saat analisis data yang harus dilakukan ini bisa menjadikan semangat baru bagi teman-teman untuk bisa lulus tepat waktu, lulus sesegera mungkin gitu ya, karena memang pemahamannya sudah pemahaman teman-teman sudah kuat, jadi apa yang dilakukan teman-teman juga sudah terstruktur rapi, timeline-nya jelas gitu ya, sehingga bisa lulus lebih awal. Lebih awal sesuai dengan apa namanya yang diharapkan gitu ya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Sekian dari saya, banyak sekali kesalahan saya minta maaf lahir batin. Marilah kita akhiri pertemuan ketiga kita pada 26 Maret 2021 ini dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang beragama lain silakan menyesuaikan doa penutup setelah belajar. Sekian dari saya tunggu kita diskusi di kolom komentar dan saya rekam jejak teman-teman sebagai presensi kehadiran. Sekian dari saya, banyak kesalahan lagi, banyak sekali ya, sering sekali saya bilang banyak kesalahan, memang saya tempatnya melakukan kesalahan gitu ya. Saya minta maaf lahir batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.